Menurut Kasim 2005, estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai ataupun sumber air tawar lainnya. Lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut tetapi terlindungi dari pengaruh gelombang laut. Menurut Bain 2002 dan Pichard 1976 dalam TIWAU 2003, estuaria adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan dengan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Karakter fisik estuaria, salinitas. Salinitas di estuaria dipengaruhi oleh musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar. Pada saat pasang naik, air laut menjauhi hulu estuaria dan menggeser isohalin ke hulu. Lalu yang kedua ada substrat. Dominasi substrat pada estuaria adalah lumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa ke estuaria oleh air laut maupun air tawar. Sungai membawa partikel lumpur dalam bentuk tersuspensi. Lalu yang ketiga ada suhu. Suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada suhu air di sekitarnya karena volume air estuaria lebih kecil daripada luas permukaan yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan air estuaria menjadi lebih cepat panas dan cepat dingin. Lalu yang keempat ada aksi ombak dan arus. Perairan estuaria yang dangkal menyebabkan tidak terbentuknya ombak yang besar. Arus di estuaria disebabkan oleh pasang surut dan aliran sungai. Lalu yang kelima ada kekeruhan. Besarnya jumlah partikel tersuspensi dalam perairan estuaria pada waktu tertentu dalam setahun menyebabkan air menjadi sangat keruh. Lalu yang terakhir ada oksigen. Larutan oksigen dalam air berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas. Maka jumlah oksigen dalam air akan bervariasi. Oksigen sangat berkurang di dalam substrat. Adapun tipe estuari itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada estuari dataran pesisir. Ini merupakan tipe paling umum dan terbentuk itu karena kenaikan permukaan air laut yang mengenangi sungai pada bagian pantai yang landai. Contohnya adalah pantai Chesapeake yang ada di Amerika Serikat. Kedua yaitu ada laguna atau semi tertutup. Tipe ini terbentuk karena adanya tumpukan pasir yang sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dengan air laut. Contohnya yaitu ada pantai Texas dan Teluk Florida. Ketiga yaitu ada estuari tektonik yang dimana disebabkan oleh pergerakan tektonik yang menyebabkan turunnya permukaan daratan lalu digenangi oleh air laut. Contohnya yaitu Teluk San Francisco. Yang terakhir ada fjords. Itu merupakan tipe estuari yang sangat dalam dan terjadi akibat tergenangnya lembah es oleh air laut. Contohnya yaitu yang ada di Alaska atau estuari Alaska, Amerika Utara dan Kanada. Berdasarkan adaptasinya, organisme di lingkungan estuari mempunyai tiga tipe adaptasi. Yang pertama itu adaptasi morfologi, yaitu organisme yang hidup di lingkungan lumpur dan memiliki rambut-rambut halus. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologis, yaitu kemampuan organisme mempertahankan ion atau cairan dalam. Yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku, di mana organisme membuat lubang, itu contohnya di invertebrata. Nah, di sini ada habitat estuaria. Habitat estuaria merupakan habitat untuk plankton, nekton, dan juga bentos. Nah, di mana ketiga organisme ini memiliki hubungan yang erat, misalnya menjadikan sebuah rantai makanan. Dan saya akan jelaskan, fitoplankton merupakan produsen utama yang bisa atau mampu menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesa. Nah, kemudian si fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan lagi oleh nekton, dan nekton yang mati ini akan dimakan oleh atau diurai oleh si bentos. Nah, kemudian organismenya, misalnya antara plankton dan bentos terjalin satu sama lain di hubungan tropik atau makan-memakan satu sama lain, sehingga membentuk hubungan dalam jaringan makanan. Oke, terima kasih. Dengan kondisi lingkungan fisik yang bervariasi dan merupakan daerah perairan antara darat dan laut, estuari mempunyai pola pencampuran air laut dan air tawar sendiri. Pencampuran sangat dipengaruhi oleh sirkulasi air, topografi, kedalaman, dan pola pasang surut karena dorongan dan volume air akan sangat berbeda, khususnya yang bersumber dari air sungai. Berikut merupakan pola pencampuran antara air laut dengan air tawar. Yang pertama, dominasi air laut yang ditandai dengan desakan dari air laut pada lapisan bawah permukaan air saat terjadi pertemuan antara air sungai dengan air laut. Yang kedua, pola pencampuran merata antara air laut dengan air sungai.
yang ditandai dengan pencampuran yang merata antara air laut dan vertikal sehingga tidak terbentuk stratifikasi secara vertikal, tetapi stratifikasinya bisa secara horizontal yang derajat salinitasnya akan meningkat pada daerah dekat laut. Yang ketiga, pola dominasi air laut dan pola pencampuran merata atau tidak merata, ditandai dengan sangat labil dan sangat tergantung pada desakan air sungai dan air laut. Pada pola ini terjadi pencampuran air laut yang tidak merata sehingga tidak terbentuk stratifikasi salinitas baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Yang keempat, pada beberapa daerah estuaria mempunyai topografi unik, kadang terjadi pola tersendiri yang lebih unik, dan juga cenderung jikalau pada daerah muara sungai mempunyai topografi dan bentukan menonjol membentuk semacam lekukan pada dasar estuaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas estuari. Yang pertama, estuari berperan sebagai jebak zat hara yang cepat didaur ulang. Jebakan ini bersifat fisik dan biologis. Ekosistem estuari mampu menyuburkan dirinya sendiri melalui dipertahankannya dan cepatnya didaur ulang zat hara dan hewan-hewan yang hidup di dasar estuari, seperti semacam kerang dan cacing. Yang kedua, beragamnya komposisi tumbuhan di estuari, baik tumbuhan makro dan mikro, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun. Yang terakhir, yang ketiga, adanya fluktuasi permukaan air terutama akibat aksi pasang surut sebagai antara memungkinkan pengangkutan bahan makanan dan zat hara yang diperlukan berbagai organisme estuari. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran ekologi estuari. Estuari berperan sebagai penyedia habitat bagi bermacam spesies ikan, sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Kemudian berperan sebagai nursery ground, yaitu tempat reproduksi dan tumbuh besar berbagai macam biota. Kemudian peran yang lain yaitu sumber zat hara dan penyedia zat organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Keuntungan estuari. Keuntungan estuari ini ada berbagai macam, di antara lainnya sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut, penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada ekosistem estuari, sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat mencari makanan atau feeding ground, sebagai tempat untuk reproduksi atau tempat tumbuh besar nursery ground, terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Keunikan estuari. Estuari merupakan daerah yang dinamis karena selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologis. Bercampurnya massa air laut dengan air tawar menjadikan wilayah estuari memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan terbentuknya air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Panjaitan dengan NIM 210302048 dari kelas MSPB. Di video ini saya akan membahas tentang aspek biologi komposisi biota. Secara fisik dan biologis, estuaria merupakan ekosistem produktif yang setara dengan hutan hujan tropis dan terumbu karang. Karena yang pertama itu, estuaria berperan sebagai jebak zat hara yang cepat didaur ulang. Jebakan ini bersifat fisik dan biologis. Ekosistem estuaria mampu menyuburkan diri sendiri melalui cepat didaur ulangnya zat-zat hara oleh hewan-hewan yang hidup di dasar estuaria. Yang kedua, beragamnya komposisi tumbuhan di estuaria, baik tumbuhan makro maupun mikro, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun. Dan yang ketiga, adanya fluktuasi permukaan air, terutama akibat aksi pasang surut, sehingga antara memungkinkan pengangkutan makanan dan zat hara yang diperlukan berbagai organisme estuaria.
Menurut jurnal yang kami dapatkan, ada beberapa jenis tumbuhan spermatophyta pada lokasi penelitian kawasan ekosistem estuaria yang terletak di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Yang pertama ada tumbuhan nipah, kedua ada tumbuhan cunga, perepat laut, cinggam, mengkudu, bido-bido, bakau minyak, nyiri, jeruju, daruju, waru lengis, waru laut, kembang sore, biduri, tapak kuda, rumput kuluwing, kikisah, rumput lidi, rumput benggala, rumput pangola, rumput gerinting, rumput jejarongan, pulai, buta-buta, patikan kebo, patai Cina, janti, stilo, kelici, cinadol, beluntas, seruni laut, gambir laut, dan pecut kuda. Manfaat estuari bagi manusia yaitu yang pertama sebagai tempat penangkapan dan juga pembudidayaan sumber daya ikan. Jadi akibat dari tingginya penambahan bahan organik akibat dari aksi pasang surut, maka wilayah estuari ini sering dimanfaatkan manusia sebagai tempat pembudidaya dan juga penangkapan ikan. Selain estuari dimanfaatkan manusia sebagai tempat penangkapan dan juga budidaya ikan, estuari ini juga dimanfaatkan manusia sebagai tempat penangkapan dan pembudidayaan biota lainnya, contohnya seperti udang dan juga kerang. Selanjutnya, manusia juga memanfaatkan estuari ini sebagai tempat bermukim, sebagai jalur transportasi, sebagai perkebunan, pelabuhan, tempat pariwisata, dan juga sebagai areal hutan. Cepat lalui. Di rogoi. ayo. Dipanaskan. Sana kayaknya nggak ada biota itu. Nggak ada. Karena masih dekat kali sama ini juga. Ya nggak dapat lah, Kak. Nggak dapat.